Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dan belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah selalu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 7 yaitu tentang thaharah atau bersuci. Mari kita belajar bersama dengan saya Nur Hujah SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Nurul Anbiya Mandiraja. Apa itu thaharah? Kalian tentu pernah mendengar hadis berikut. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kalian sudah hafalkan karena hadis ini sangat terkenal. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Jadi, thaharah menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah syara, thaharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi, pada materi hari ini kita akan belajar tentang najis dan tentang hadas. Nanti ada pembagian najis dibagi menjadi 3 dan hadas dibagi menjadi 2. Mari kita belajar bersama. Untuk thaharah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah thaharah dari najis. Dan yang kedua adalah thaharah dari hadas. Pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau biasa disebut dengan najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Yang ketiga, najis mughalladah atau najis berat. Najis mukhafafah. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhafafah itu tergolong sangat mudah. Yang pertama, hendaklah dihilangkan najisnya itu terlebih dahulu. Misalkan kamu mendapati di atas meja itu ada kotoran. Nah, kotorannya itu hendaknya dihilangkan terlebih dahulu atau dibuang. Yang kedua, bersihkan dengan air bersih tempat yang terkena najis. Kemudian yang terakhir baru lap hingga kering. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Contoh najis mutawassithah adalah darah, nanah, air seni,
tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Cara mensucikan najis mutawassithah itu, yang pertama, hendaklah najisnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Sebagai contoh, misalkan lantai tempat kita di rumah itu ada kotoran najis, ya. Kemudian najisnya itu kita buang terlebih dahulu, baru kita cuci menggunakan air mutlak sehingga tidak ada rasa, bau, ataupun warnanya dari najis yang menempel tadi. Najis yang ketiga adalah najis mughaladhah. Contoh dari najis mughaladhah adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah yang pertama, najisnya itu dibuang terlebih dahulu. Kemudian kita membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan debu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hadas. Pengertian hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk melakukan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, atau bahkan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Seseorang dinyatakan hadas kecil atau batalnya wudhu seseorang jika satu, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kalau yang dari kemaluan misalkan kencing ya, kalau yang dari dubur misalkan keluarnya kentut. Nah, yang kedua hilang akal. Contohnya adalah tidur. Dan yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Artinya menyentuh kubul dan dubur tanpa ada alasnya. Maka wudhunya itu batal. Hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami salah satu di antaranya adalah 1. Haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi ini biasanya terjadi pada wanita yang sehat dan wanita yang subur. Anugerah yang paling membahagiakan seorang wanita ketika sudah mengalami haid, maka dia ada harapan nanti setelah menikah dia akan dikaruniai seorang anak, karena itu merupakan tanda-tanda bahwa wanita itu subur dan sehat. Yang kedua adalah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan bayi, ya, bersamaan pada saat melahirkan. Kemudian yang 4, jima atau berhubungan suami istri. Dan yang terakhir adalah keluar mani. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tadi kita telah membahas mengenai macam-macam hadas kecil, contohnya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, misalkan seseorang itu sudah berwudhu kemudian kentut, mau sholat lagi maka harus wudhu lagi. Dalil tentang wudhu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayatnya sudah Buja tampilkan, silahkan bisa dibaca. Arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.
Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dari terjemahan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi, rukun wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6. 1. Niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Artinya, mendahulukan anggota tubuh yang seharusnya dari awal dan mengakhiri dengan anggota tubuh yang paling akhir. Berikut Bu Uja tampilkan secara ringkas rukun-rukun wudhu. Jadi rukun wudhu itu apabila salah satu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Jadi rukun wudhu yang pertama, saya ulangi lagi, ada niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu maksudnya adalah hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan dalam wudhu. Akan tetapi seandainya sunnah wudhu ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Wudhunya tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah yang sempurna dalam wudhu. Tata cara berwudu. Yang pertama itu niat di dalam hati. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, ya, dicuci kedua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Nah, membasuh muka ya. Kemudian mengusap kepala. Ya, ada rambutnya, kita usap sebagian kepalanya. Kemudian yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Jadi dua-duanya itu kita basuh, hukumnya sunnah. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan kedelapan adalah tertib, berurutan dari awal sampai akhir. Yang kesembilan adalah berdoa setelah wudhu. Jadi selain tata cara yang Bu Uja tampilkan di sini, kalian bisa lakukan sunah-sunah lain yang ada dalam berwudu. Niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu, karena Allah Ta'ala. Setelah kita berwudu, disunahkan untuk berdoa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib disebut juga dengan mandi janabat atau mandi junub. Tata cara mandi wajib.
itu hampir sama dengan mandi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Namun tata cara mandi wajib yang dianjurkan dalam Islam, yang pertama itu harus disertai dengan niat, yaitu niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu apabila ada yang menempel di tubuh kita. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, dalam mandi wajib kita juga disunahkan, sebelum mandi wajib kita disunahkan terlebih dahulu itu membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat mandi atau bak mandi. Kemudian disunahkan membaca basmalah dan berwudu sebelum mandi wajib. Kemudian menggosok-gosok tubuh kita dengan sabun biar bersih, ya. Niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardha lillahi ta'ala. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Misalkan halangan dikarenakan sedang sakit atau misalkan dalam pesawat terbang. Nah, itu boleh tayamum. Kemudian tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Nah, menggunakan debu yang suci, misalkan debu yang di dinding, ya. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, kalau berwudu kita menggunakan air, sedangkan tayamum kita menggunakan debu yang suci. Ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian tidak ditemukan air, ya, atau dalam keadaan sakit yang sangat parah, apabila terkena air maka sakitnya akan menjadi parah, maka boleh menggunakan tayamum. Nah, tata cara tayamum adalah yang pertama niat. Niat agar diperbolehkan melakukan sholat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Jadi kita menggunakan debu yang suci, bukan debu yang di depan rumah kita yang penuh dengan kotoran ayam, itu bukan. Jadi kita dapat mengambil debu itu misalkan di dinding, ya. Kita gunakan dua telapak tangan kita untuk mengambil debu, kita tempelkan di tembok, kemudian setelah itu baru kita usapkan ke muka kita, 1 kali saja. Kemudian yang tiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Nah, tangan kita yang ini, ya, kita tempelkan kembali di tembok, tapi berbeda dengan tadi yang pertama kita ambil buat wajah, ya. Kita tempelkan kembali, kemudian kita usap tangan kanan kita dari sini, ya, dari sini kelihatan, dari sini, kemudian ke bawah, kemudian ke sini. Nah, yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Nah, sekarang tinggal yang tangan kiri. Nah, gini caranya. Jadi yang telapak tangan yang kiri tadi untuk tangan kanan, kemudian yang telapak tangan kanan kita untuk yang tangan kiri. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum li istibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita tayamum tadi, kita niatnya bunyinya seperti ini tadi, ya. Setelah tadi kita belajar mengenai toharoh, ya, ada toharoh dari hadas, ada toharoh dari najis. Sekarang kita belajar tentang hikmah toharoh.
Hikmah yang dapat kita ambil dari tohara adalah satu, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kekumuhan atau kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup nyaman. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai tadi hikmah toharoh, kesimpulannya adalah yang pertama, toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis. Najis itu terbagi menjadi tiga, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughaladhah. Untuk hadas, hadas juga dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Hoja mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.